Ya, sekarang ini hebohnya ada dua isu ya. Di kalangan PMI itu hebohnya ada dua isu. Salah satunya adalah tentang gudang barang kiriman di Bea Cukai Indonesia di pelabuhan Semarang dan Surabaya saat ini sedang menumpuk. Dan yang satunya adalah hebohnya seorang kepala badan dari BP2MI menyatakan beliau sebagai Bapak PMI. Ya, itulah hebohnya. Tetapi yang saya soroti saat ini adalah beberapa isu ya. Di antaranya adalah barang kiriman dan juga terkaitnya barang kiriman dengan IPMI yang mana itu adalah miliknya BP2MI. Ya, itu yang saya soroti. Beberapa bulan lalu kan Pak Beni juga sempat mengumumkan toh bahwa semua PMI yang pulang tidak perlu daftar IMEI, ya kan? Padahal sebenarnya daftar registrasi IMEI itu tidak ada yang memaksa. Jadi IMEI itu sesuai kebutuhan teman-teman. Misal Anda membawa HP dari luar negeri, ini kan termasuk barang bawaan ya, bukan barang kiriman ya. Kalau teman-teman pulang membawa HP dari luar negeri, secara otomatis kalau IMEI tidak didaftarkan, maka tidak bisa mengaktifasikan SIM card Indonesia. Hanya bisa diaktifkan 90 hari. Kalau setelah 90 hari, maka secara otomatis HP Anda akan diblokir oleh Kominfo. Catat ya, IMEI itu sesuai kebutuhan. Yang artinya, jika teman-teman memang mau mengaktifkan SIM card Indonesia, ya silahkan mendaftar IMEI. Daftarnya gratis, yang bayar itu pajak. Jika ternyata nilai harga HP Anda melebihi dari 500 US dollar, dan maka Anda wajib membayar bea masuk. Jadi bea masuknya adalah melebihi dari 500 USD. Itu IMEI. Nah, tetapi untuk pendaftaran ECD ya tetap sama, masih ada. Jadi bea cukai itu sebenarnya adalah pihak yang mana hanya memverifikasi data Anda di saat Anda mendaftar IMEI. Jadi kalau mau pulang ya pulang saja. Kalau melapor ke KJRI itu jika ada beberapa kondisi, misal teman-teman mau pulang terus, kemudian barangnya terlalu banyak. Jadi teman-teman mengirimkan barang melalui jasa paket itu kalau pulang terus pakai fasilitas barang pindahan. Jadi bukan barang kiriman tapi barang pindahan. Kan kalau mau pulang terus pakai bagasi kan nggak mungkin ya semuanya dimasukkan bagasi. Sementara barang kita kan banyak nih. Jadi ada beberapa barang yang sudah dipakai atau pernah dipakai masih layak pakai dikirimkan ke Indonesia tetapi melalui jasa paket menggunakan fasilitas barang pindahan. Karena memang syaratnya harus pulang terus, dalam artian Anda hanya boleh menunjukkan satu jalan tiket, paspor, kontrak kerja, Hongkong ID, dan juga surat keterangan bahwa Anda tidak lagi bekerja di majikan tersebut. Kalau pindah majikan tidak bisa, ya harus yang pulang terus. Sebenarnya fasilitas barang pindahan itu bukan KJRI yang menentukan bahwa hanya berlaku bagi yang pulang terus, tapi itu negara. Jadi itu bukan KJRI, tetapi itu negara. KJRI hanya bertugas memberikan approval surat keterangan dari barang pindahan tersebut. Jadi bukan KJRI yang menentukan. Jadi kalau misal nih teman-teman pemutusan kontrak, terjadi pemutusan kontrak, pindah majikan, itu kan artinya mungkin Anda bisa menunjukkan satu jalan tiket, tetapi kan Anda bukan berarti pulang terus. Sementara barang Anda tidak mungkin Anda kirimkan semua juga, pasti akan ada ditinggal di sini karena Anda kembali lagi ke sini kan. Barang-barang ditahan bea cukai. Sebenarnya bea cukai tidak menahan barang siapapun. Bea cukai hanya melakukan tugas mereka, yaitu pemeriksaan barang-barang kiriman, semua barang muatan dari jasa ekspedisi yang mana mereka gunakan. Jadi para PMI ini kan konsumen nih. Terus teman-teman menggunakan jasa pengiriman. Nah, jasa pengiriman ini masuk ke Indonesia, maka barang-barang tersebut terhitung sebagai barang muatan. Di sini secara SOP
dari setiap bea cukai itu wajib melakukan pemeriksaan secara fisik juga. Jadi ada pemeriksaan secara scan dan fisik. Maka mereka akan dimasukkan dua jalur ya. Jadi ada jalur merah dan jalur hijau. Kalau ternyata barang Anda terdeteksi ada barang-barang yang memang diperlukan untuk ditahan, maka mereka akan memberikan permohonan kepada pihak jasa paket Anda di Indonesia, memberitahukan ada barang-barang yang terlarang dan barang-barang yang dibatasi. Jadi bukan karena ditahan, tetapi memang dilakukan pemeriksaan. Nah, kenapa bayarnya ke jasa paket? Baik, sebenarnya sebelum kita mengirimkan barang ya, kita menggunakan jasa paket ini untuk mengirimkan barang kita, yang artinya jasa paket ini bergerak pada memfasilitasi penitipan barang. Jadi seperti penitipan barang, kita titip, kita mengirimkan barang itu secara kolektif melalui jasa paket tersebut. Jadi sebenarnya yang berurusan dengan pihak kepabean atau secara administrasi, kepabean itu adalah jasa paket di Indonesia. Nah, di sini setiap jasa yang memfasilitasi atau jasa paket ini akan membayar biaya konsolidasi, yang artinya ini biaya proses kepabean dari perusahaan penerima selaku importer. Jadi ini pelaku importernya adalah perusahaan, bukan PMI. Kalau penerima PMI adalah konsumen. Jadi sebenarnya kita sudah membayar semuanya kepada pihak jasa paket. Jadi yang berkewajiban dengan kepabean itu jasa paket. Pada dasarnya batas untuk barang dalam pemeriksaan dan penyelesaian administrasi itu 60 hari. Dari dulu sebenarnya sama, itu 60 hari. Jadi dalam kurun waktu 60 hari, pihak jasa paket titipan yang ditunjuk di Indonesia harus menyerahkan, melampirkan dokumen yang dibutuhkan tentang list barang dan consignment note dari perusahaan kepada bea cukai. Kalau dalam waktu kurun 2 bulan tidak diserahkan, ya barang tidak bisa dibebaskan. Kenapa dulu tidak, sekarang dipersulit? Sebenarnya tidak, sebenarnya ada, cuman memang tidak diperketat seperti sekarang ya. Kalau dulu mungkin tidak diperketat seperti sekarang, tetapi sekarang ini diperketat dikarenakan adanya peraturan terbaru, yaitu PMK nomor 96 tahun 2023 yang sudah diaktifasikan 17 Oktober tahun 2023, di mana memperketat perizinan usaha dan barang muatan. Jadi kalau ternyata barang muatan sama izin usaha tidak sinkron, maka kena sanksi biaya administrasi dong. Tidak ada yang namanya tidak kena bea cukai. Semua barang masuk itu tetap berkewajiban membayar bea masuk dan PPN. Yang biar mudah secara administrasinya, yang pertama syarat barang kiriman itu apa? 1, wajib barang yang baru, bukan barang second hand atau barang sudah pernah dipakai. Yang kedua, ikuti batasan dan jumlahnya dari aturan barang kiriman. Contoh, untuk baju maksimum 5 saja, dan itu harus baru. Kalau ternyata melebihi batasan, maka selebihnya akan dikenai biaya, yaitu per piece per satunya Rp36.000. Jadi tinggal mengalihkan saja. Saran saya buat teman-teman semuanya, sebaiknya selain mengikuti batasan dan larangan, juga mencoba untuk menahan diri tidak membeli barang, tidak pula mengirim barang. Lebih baik simpan uang, kirim uang, ya kan? Biarkan keluarga Anda membelinya di Indonesia. Itu satu. Yang kedua, kalau memang mau membawa oleh-oleh di saat mau cuti aja, dibawa melalui bagasi sebagai barang bawaan. Simpel kan? Terus nanti kalau kena bea cukai gitu ya, solusinya satu, solusinya silahkan di saat pulang beli bagasi tambahan, atau di saat teman-teman sudah mau pulang terus, silahkan sortir barang yang masih layak pakai, bisa dikirimkan melalui barang pindahan. Oke ya, jadi mungkin lain kali kita bisa menambahkan. Kali ini karena kita itu membahas tentang isu masih bea cukai, kedepannya kita bawa isu lainnya tentang PMI yang tadi saya sampaikan. Bye.